Minggu ini di Perasa Podcast. Gak percaya gitu. Iya pastilah. Selama ini seseorang yang bener-bener dia tuh ada buat aku. Jadi dia tuh memang tidak pernah terlihat akan menyakiti saya ibaratnya kan. Family man. Yes, benar. Ya, kalau pernikahan berapa sih? Keempat ya. Keempat, kelima tuh pasti akan ada badai besar gitu. Pada saat hal itu terjadi, aku tidak pernah kepo dengan someone out there. Ya, luar biasa. Sing di omah. Ini yang punya studio. Ya. Jadi kembali lagi ke Perasa dan kali ini kita temanya adalah relationship. Kita akan membahas tentang relationship, Pak Didi. Oh, relationship. Ya, jadi kan emang Perasa ini konsep awalnya adalah perseteruan beda rasa. Nah, hari ini kita bakal bahas relationship tapi bukan dari hubungan yang umum sih. Udah yang nggak pacaran lagi. Basi. Emang Anda noobs. Ini kita hari ini membahas relationship dalam dunia pernikahan. Ya, yang pastinya narasumber kita ini nikah nggak cuma udah setahun 2 tahun sih. Udah nikah ada 5 tahun lebih lah. 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. 6 tahun ya udahlah, nggak usah sotoy lah Dit. Kita tanyain aja nih narasumbernya. Kita aja. Kita kenalan dengan siapa ini? Namanya siapa nih? Dijawab. Kan kamu tahu namanya. Oh iya. Nama saya Adelia. Namanya Adelia. Nah, kita manggilnya apa nih? Moms apa? Moms ya. Apa bun apa dong? Bu dokter. Oh, ya karena emang kebetulan dokter di profesinya. Jadi Adelia ini adalah dokter. Kalau kita baca profilnya ya Bu Adel ya, benar ya. Kak Adel. Budok. Aduh ya Allah, bukan budak kan ya? Budak. Jadi dia ini backgroundnya adalah dokter. Terus udah menikah berapa tahun, Bu? 6 tahun ya, 2014. 6 tahun. 6 tahun di 2020 ini ya. Lumayan lah. Dengan dikaruniai 3 anak. Oh iya. Yes. Iya. Kok tahu ya, Pak ya? Ya kan bos kita. Oh iya. Ini yang gaji kita. Salah satu pemilik saham, ya kan? Terus apa background latar belakangnya suami itu apa, Bu? Apakah dia orang biasa? Ya. Jadi kita undang Bu Adel ke sini pastinya satu sisi dari sisi Bu Adel dulu nanti kita bakal ceritakan di. Oh gitu. Iya. Terus? Iya dong. Iya, jadi Bu Adel ini kan udah menikah selama 6 tahun dengan 3 anak yang pastinya itu suaminya yang bakal diceritain ini kan kurang lebih profilnya itu sama dengan Bu Adel. Maksudnya sama? Ya secara ekonomi, secara power gitu. Jadi financial stable. Iya, stabil. Financial. Di atas stabil. Iya, di atas rata-rata loh. Bisa diceritakan nggak Bu untuk suaminya sendiri sekarang kerjaannya apa biar gambarannya netizen atau pendengar Perasa ini tahu gitu. Udah kenal suamiku ya? Katanya punya saham ini. Jadi suamiku itu ya stabil ekonomi ya cukup dan sekarang pekerjaannya apa? Wira swasta. Wira usaha. Iya, wira usaha. Iya, wira usaha. Iya, udah itu aja. Itu aja ya. Punya pabrik. Ya, ada pabrik. Ya. Kamu kok tahu banget ya? Mobilnya banyak. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dealer ternyata punya showroom ternyata. Jadi suaminya Bu Adel ini kalau bensinnya habis dia beli mobil baru. Enggak juga, Pak. Sultan ternyata. Tapi jangan dikira gitu kalau kita tahu di Bu Adel gitu kalau kita ngomong relationship ini kan kita di Perasa ini banyak sharing ya di sini gitu. Kalau kita ngomong biasanya nih Dit, kalau orang udah kaya, kedudukan ada bos kan, masalahnya gitu. Amin. Itu biasanya tuh gandengannya ada satu lagi. Iya. Apa itu, Bu? Harta tahta waria. Iya, waria. Ya kan satunya wanita. Iya, enggak maksudnya soalnya kan apa suaminya Bu Adel ini kan juga orang yang maksudnya financial stabil kan pasti punya power, maksudnya punya akses atau apapun. Terus juga Bu Adelnya sendiri kan bukan yang mohon maaf yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, dalam relationship pernikahan kalian itu kira-kira permasalahannya itu ada apa tidak? Kan kayak orang udah kan sudah kaya. Iya. Apalagi? Ya gitu ya. Listrik nggak pernah bunyi. Kamu pernah nggak ngerasain token bunyi? Makan salmon tidak pernah sambelan mujair.
Ini apa masalahnya itu apa sih kira-kira? Apa memang nggak ada masalah atau soalnya ada gini masalah? kan sekarang ini kan kita hidup di ini sebelum Bu Adil masuk gitu ya, kita bridging dulu karena posisinya teman-teman ini kan belum tahu atau kayak benar-benar. Iya kan, jadi kita ngobrol dulu nih Bu Adil, nggak apa-apa ya Bu Adil ya, ntar di tengah-tengah. Jadi kalau seandainya kita giringnya adalah kita ngelihat di zaman bukan baby boomer nih, mungkin kalau angkatan orang tua kita tuh baby boomer yang namanya pernikahan tuh long last, langgeng, even tuh itu dijodohkan gitu loh. Kalau sekarang zaman dulu ya. Yes, kalau sekarang kita ngomong semua serba cepat. Ya kan, semua serba cepat. Iya. Anakku aja Modern marriage, ya. Apa itu artinya? Nowadays ya kan. Waduh. Pernikahan modern. Iya, oke. Itu cuma artinya di Indonesia kayak subtitle di sweet banget. Iya. kan. Nah, kalau kita ngeliat sekarang tuh kan anak muda tuh ngeliatnya cita-citanya tuh nikah gitu. Bu Adil banyak kan yang nikah cita-citanya aku tuh pengen nikah muda, aku apa karena dan selalu ngejarnya yang kalau bisa yang kaya gitu. Ya mostly lah umum aja, nggak munafik gitu. Iya. Padahal sedangkan kalau udah menikah sama-sama stable-nya itu apakah ada masalah atau enggak? Monggo Bu Adil ceritakan semua gitu. Mungkin ada di kehidupan pernikahan modern kalian itu. Ini masalah apa nih? Maksudnya masalah dalam yang kita bilang relationship-nya atau masalah tentang selain relationship nih? Apa ya, apapun itu. Kalau kita maksudnya orang-orang biasa kan apa sih permasalahannya kalau nggak finansial? Oke. Uang belanjaan kurang. Iya, pasti kan 70% kan dari permasalahan ekonomi. Iya, oke. Kalau ekonomi alhamdulillah tidak ada permasalahan. Biasanya anak, ya kan. Kadang-kadang kan udah lama tapi nggak punya anak gitu kan. Alhamdulillah banyak, ya kan. Alhamdulillah sangat produktif. Terus abis itu apalagi? Cinta segitiga biasanya. Cinta segitiga antara saya, suami dengan mertua. Biasanya kan gitu kan. Trending itu, Dit. Ini segitiga apa nih maksudnya nih kan gitu. Segitiganya dengan mertua gitu. Alhamdulillah nggak ada, semua pada pengertian gitu kan. Tapi rasa gimana ya, insecure kali ya. Kalau lebih ke insecure kali ya. Kok insecure? Kan semua ada. Kalau di logika? Iya. Tahu Bu Adil juga bukan apa? Yang sosoknya yang kurang cantik kan, cantik dia. Iya. Yang di-insecurein itu apa? Aku cantik soto ya. Iya. Terima kasih. Yang di-insecurein tuh pasti ada lah ya. Sekarang kan kita alhamdulillah kita masih muda, anak sudah lumayan banyak lah ya. Kemampuan juga ada gitu. Tapi kalau kata orang kalau istri itu diuji saat lelaki tidak punya apa-apa. Ya nggak, tapi kalau lelaki itu diuji saat lelaki memiliki segalanya. Wah ini. Lah itu, coba kamu simpulkan sendiri arti dari lelaki diuji saat memiliki segalanya. Ini itu ada apa tuh, coba dijelaskan. Teman saya ini Bu, dia itu umurnya masih sepantaran sama kita. Terus dia 17 tahun berarti ya? Ya. Nggak masuk dong ke pernikahan. Tolong. Kuliah sekolah SMA rel 17 tahun ya. Turun garing jahitan nih. Nah ini balik lagi nih. Teman saya ini kan dia financial stabil. Kerja juga oke lah ya. Terus dia tuh setiap hari itu ngajak kayak apa ya? Karena dia mungkin uangnya banyak tapi bingung karena dia nggak punya hobi atau apa. Ngajaknya itu kalau nggak minum, terus pijet atau pijet apa tuh? Pijet itrat. Pakai plus berarti. Oke. Pijet plus. Oke. Kayak gitu. Nah, kan toh cowok kan pasti nakalnya ke arah sana Bu. Gak pengen nang Bu Mami kan? Itu udah married, kok Bu Mami? Ini kok disponsori kan orang mikir kita. Maksudnya kan ke arahnya kan ke sana maksudnya. Itu udah married. Udah married. Nah, Bu Adil takut nggak kan suaminya kayak gitu? Pasti dong. Kalau hal-hal yang seperti itu ya nggak usah munafik ya. Maksudnya kalau hal-hal seperti itu sebenarnya dari muda pun mungkin kalau orang ibaratnya gini lah, kalau misalnya orang sudah memiliki ya ibaratnya udah bisa finansial dan segala-segala, nakal seperti itu tuh hal yang wajar lah. Iya kan, hal yang wajar. Tinggal gimana kita bisa kembali ke jalan yang benar gitu kan. Itu kalau hal-hal yang seperti itu yang kamu bilang. Tapi kalau hal-hal yang lain yang saat diuji itu punya uang banyak saat diuji itu pasti pernah melewatinya pasti. Yes, pernah nggak sih ada pikiran untuk menyerah? Dan maksudnya gini, menyerah dalam arti kita tanyain dulu ini ada masalah. Iya, makanya kok kayaknya ada masalah. Menyerah ada apa? Maksudnya gini,
gimana ya ngomongnya? Aku ngerti sih, ngerti Iya, arahnya paham paham kan? kan? Dulu dong. Oke. Aku sebagai Masa wanita tuh nggak ngerti paham nih, sih, masa Di? nggak paham sih. Ya arahnya kan ke sana gitu. Pastinya kan itu ada masa-masa di mana terberat itu gitu loh. Itu berjuangnya gimana gitu. Kapal ini kan nggak selamanya stable kalau kata Mudin, nggak selamanya stabil kan. Oh, iya, ya iya. kan. Nah itu adalah masalahnya. Paham lah, udah kita bahas tadi di depan itu. Kan kita udah di belakang tadi gitu, Udah. Dit. Gimana Nah sih? itu waktu itu pertama kali tahu, kemudian melewatinya gimana, pernah menyerah atau Oh berarti enggak. masalahnya itu dari eksternal itu? Maksudnya dari Ya, luar masuk ke dalam Iya. kehidupan pernikahan Yes. kalian? Jadi sebenarnya kan kalau masalah gitu kita yang buat sendiri sih gitu loh. Maksudnya Iya. kayak gini loh. Sebenarnya dari dalam itu kalau masalah pekerjaan alhamdulillah nggak ada, masalah anak nggak ada, masalah keluarga nggak ada. Tinggal bagaimana kita menciptakan masalah itu sendiri kan. Jadi kita kadangnya kita yang membuat masalah karena kan ternyata dari skill nggak ada gitu, sehingga ada pihak-pihak eksternal yang masuk ke kita Kayak gitu. gitu. Ngadi-ngadi itu Iya, namanya. ngadi-ngadi. Padahal kan Terus, dari pihak rumahnya juga sudah mencoba untuk menutup pintu, tapi yes. malingnya yang Iya masuk. kan, mengambil sesuatu gitu kan. Iya. Gitu kan. Jadi kalau saya nih, kalau aku pada saat itu terjadi, yang pasti aku berpikiran dingin dulu. Pasti marah itu marah. Oh pasti itu udah kayak nggak karu-karuan, udah kayak Berapa mau- tahun Bu itu berjalannya sampai pada akhirnya ibunya tahu gitu. Oh itu berjalan sekitar tahun ke-4 pernikahan. Tahun keempat pernikahan. Kalau kata orang kan gitu ya, kalau Iya. pernikahan berapa sih Kelima. keempat ya, keempat kelima tuh pasti akan ada badai besar Badai gitu. besar. Tapi saat kamu bisa melewati itu, ya lolos uji Lolos klinis uji, yang yes. pertama. Benar. Nggak, yang kedua ketiga ntar ada lagi nggak tahu tahun berapa. Gitu. itu kayak puber yang kedua gitu Iya, kan. mungkin. Iya, Oh gitu permasalahan cowok-cowok. Bapak kan lagi. Saya kan belum menikah. Oh iya benar. Oke Ah. gitu. Jadi kayak gitu. Berarti udah berjalannya juga ketahuan masalah itu tuh Iya, udah setelah 4 tahun, setelah 4 tahun setelah 4 menikah. tahun, betul. Terus pada Lama. saat itu, pada saat itu aku pengen, ya pastilah, pasti marah dan kalut itu pasti. Terus dipikir-pikir, untungnya pada saat hal itu terjadi, yang saya curhati, yang saya lari, maksudnya yang saya ceritakan masalah ini itu bukan keluar kemana-mana. Yang saya curhati adalah keluarga saya sendiri. Ya, even maksudnya itu Oh. mamaku sebenarnya nggak tahu sih, cuman saya curhat ke adik-adik, curhat ke yang bener-bener keluarga bagi saya gitu. Jadi masalah ini menurut saya kalau kamu punya masalah tapi kamu malah ngomonginnya keluar-keluar itu tau gak sih? Jadi Oh iya benar-benar. Malah ngomong-ngomongin Iya. gitu loh. Karena Digituin. banyak orang yang sebenarnya tuh di luar sana tuh kita nggak pernah tahu orang itu suka sama kita. masalahmu Yes. itu hiburan. Hiburannya. Yes, Iya kan? itu kan gitu. Dan aku tahu dari dulu tuh aku tahu hal seperti itu. Jadi punya aku masalah sebesar ini pun bagiku ini kan masalah yang paling besar menurutku selama Iya. ini, selama aku menikah Selama gitu kan. Paling besar menurutku. Jadi aku memutuskan nggak boleh kemana-mana nih masalah ini. Jadi aku juga nggak bisa mengatasinya sendiri. Jadi aku ngomongnya pasti ke saudara-saudara aku gitu. Ke temanku, bahkan ke temanku yang sahabatku sendiri itu kita ibaratnya nggak boleh langsung lebih percaya gitu loh. Jadi aku lebih memikirkan untuk yaudahlah aku ke saudara-saudaraku aja aku ceritain, dan mereka untuknya sangat-sangat supportnya. ngasih solusi gitu ya. Solusi itu pasti lah, kalau solusi itu kayak udahlah kamu sabar aja, paling kayak gitu-gitu ya nggak, kayak Wes ente logikanya lah, sudah habis iya. banyak, Bib. Gitu. Reketek. Pasti logikanya kan pasti udah kamu sabar aja, kamu pasti gitu. Cuman lebih ke arah memberikan apa ya, support mental kali ya, support mental apa sih, support psikis ya, Iya, lebih arah secara support psikis psikisnya. gitu. Jadi ya aku lebih diberitahu gitu-gitu ya, akhirnya aku dengan kepala dingin aku mencoba berbicara dengan dia, mengapa sih begini, mengapa sih begitu gitu. Jadi ya akhirnya ya selesai. Gimana sih kok semudah itu ya? Apa sih sebenarnya kayak jawaban pertama saat pada akhirnya orang Itu luar aja itu dulu masuk? apa reaksinya kayak gimana ketika tahu ada masalah itu kan tadi kan Oke deh. Itu dulu maksudnya bener, Bib. shock kan kita Oke, pasti ada tahu. beberapa fase kan ketika manusia itu ada masalah itu kan ada beberapa fase. Iya. Fase pertama pasti Bener. shock. Denial. Oke, Shock dulu, Oh, iya, shock benar, dulu, benar. shock Aduh, dulu, Bu. maaf sih bukan psikologi. Secara Iya. sosiologis itu shock dulu. Shock dulu kan pasti. Shock pasti. Terus kedua pasti denial. Denial. Yes. Kedua. Kenapa kok padahal saya udah begini tapi ternyata kok ada masalah seperti ini. Nah, yang fase ketiga ini ketika dia manusia mulai tahu ini permasalahannya apa dan caranya menyelesaikan masalah itu. Mulai bisa berpikir. Mulai berpikir kan. Terus fase keempat mulai merelakan itu tadi atau apa itu Atau tadi. apa? Oke, Memilih aku punya menyerah jawabannya. atau menang kah gitu kan? Sosokan. Terus Oke, jadi fase pertama dulu ya. Fase pertama Iya. tadi bilang apa? Shock. Shock. Shock itu pasti pada saat itu aku tahu
itu aku pasti shock banget. Jadi saya shock itu hari pertama. Setelah itu untuk fase kedua denial itu saya mirip. Sekitar sorry. Terus. Jadi fase kedua tuh aku denial itu sekitar 3 hari, Pak. Kayak gimana tuh denial? Jadi saya aku gak percaya gitu. Iya pastilah, selama ini seseorang yang bener-bener dia tuh ada buat aku. Jadi dia tuh memang tidak pernah terlihat akan menyakiti saya ibaratnya kan. Family man. Yes, benar. Dia itu seorang family man. Yes, dia itu tidak pernah. Jadi aku tidak pernah. Dia itu nggak pernah. Pokoknya intinya tidak terlihat lah. Tidak terlihat. Jadi semua itu kayak seru kan. Kayak aku tuh bilang, ayo aku mau pulang nih. Ayo kamu pulang sekarang gitu. Dia pulang. Ayo aku mau ini. Dia gini gitu. Jadi kayak nggak terlihat sama sekali gitu. Jadi pada saat nggak ada gerak-gerik apa gitu ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus begitu luar biasa, kamu harus belajar sama dia. Oh jangan. Tuh jadi pada saat hal itu terjadi, alah seorang yang saya kira ini family man yang sangat membela anak-anak dan istri, ternyata tetap ada aja masalahnya gitu. Ternyata tidak semua lelaki yang menurut kita baik ternyata itu memang benar-benar baik gitu loh. Jadi denial tuh pasti. Setelah 3 hari itu aku denial, aku berdoa, itu sangat mengguncang emosi sekali. Ya, itu aku curhat sana sini, tapi sana sininya pada keluarga aja ya gitu. Jadi aku curhat sana sini dan bilang, cobalah kamu ngomong baik-baik. Kenapa ini terjadi? Aku mencobalah 3 hari itu. Aku ingat banget kok, aku 3 hari itu langsung aku ngajak ngomong dia. Oke, kita ngomong aja gitu. Jadi aku ngomong deh sama dia. Ya, saat shock itu kan orang tuh bisa macam-macam ya di ekspresinya. Maksudnya marah atau marah atau kalau mungkin karena ngerasa kenapa berani-beraninya tuh si doi atau apa. Pernah gak sih kepikiran untuk labrak atau kucing garong atau apa? Tiga hari itu kan pasti menjadi waktu yang sangat lama untuk berpikir sampai pada akhirnya ngajak ngobrol gitu. Hari kedua mau ngelabrak bacok gitu Gak ada pikiran kayak gitu. Enggak sih, aku sih gini. Kenapa? Ya itu tadi, karena aku curhatnya ke teman-teman, ke saudara. Jadi aku selalu kayak gini, kayak kenapa sih kok begini, kenapa sih nggak gitu. Gini loh Mbak, ini karena itu gimana sih aku ngomong. Jadi intinya beginilah, pokoknya intinya pada saat hal itu terjadi, aku tidak pernah kepo dengan someone out there. Jadi aku nggak pernah aku nggak pernah kepo sana gitu. Jadi aku menutup ibarat ini ya, aku tuh punya nggak mau tahu musuhnya siapa. Yes, aku nggak mau tahu karena tahu nggak sih itu udah menyakiti aku dan aku nggak mau menyakiti hatiku lagi. Jadi kayak semakin kamu menggali, semakin kamu sakit hati. Istilah itu tuh buat cewek sebenarnya. Gitu. Iya, jadi makanya kenapa ada video si Raffi, istrinya Raffi itu kan ditanya kenapa dia nggak pernah nggak sih buka chat atau apa. Kadang itu perempuan itu membatasi diri, jangan pernah bertanya jika kamu tidak siap jawabnya. Yes. Gitu. Oh gitu. Iya, karena prinsipnya perempuan tuh semakin kamu menggali, semakin kamu sakit hati. Yes. Gitu. Jadi berarti Bu Adel ini bikin tameng sih. Dia bikin, ya itu mungkin wall yang dibangun sama Bu Adel. Dia nggak mencari tahu siapa musuhnya itu. Ya, saat itu mungkin saat itu ya. Karena kan pada saat itu aku shock dong. Kayak kamu bilang fase denial itu memang masih ada dan aku nggak mau menambah kesakitan ini gitu. Aku cukup shock dengan ini. Jadi aku menutup semuanya, menutup semua akses dari luar kecuali keluarga aku aja. Jadi aku mempersiapkan bahwa aku nggak boleh dimasukin siapa-siapa nih. Karena saat aku dimasukin siapa-siapa, setan tuh pasti akan datang. Bener gak? Kayak malah nggak bisa berpikir secara logika. Begini, itu suamimu tuh begini, kamu jadi harus begini. Nah gitu. Jadi aku memang langsung shutdown. Plus aku nggak ngapa-ngapain di rumah. Pastilah kalau acara kayak gitu ya pasti kita kaget apa dan lain-lain gitu kan. Jadi aku tutup semua dari luar. Yang aku cuman ajak ngomong adalah keluarga terdekat aja. Tapi aku nggak ngasih tahu ke mama sih sebenarnya, nggak ngasih tahu ke keluarga aku yang dekat karena aku nggak mau masalah-masalah seperti ini orang tua diikut-ikutin dia nggak. Jadi aku malah cukup semakin ruwet itu. Yes, aku cukup ke kakakku sama ke adikku yang menurutku aku bisa gandol lah ibaratnya gitu kan. Terus mereka bilang ya udah gini dan mereka support tuh pasti. Jadi mereka malah untuk mendekatkan ke suami bukan malah menjauhkan gitu kan. Kamu balas aja lah itu, ngapain kamu gitu, enggak gitu. Mereka justru kasih aku support gitu. Jadi ya untuk saat itu aku tidak kepo. Nah, makanya setelah itu aku coba belajar untuk ya udahlah aku menerima, coba dulu kenapa sih masalahnya, berarti ada yang salah dari diriku. Itu aja sih. Berarti introspeksi. Yes, pasti dong. Sekarang kalau misalnya enggak tahu sih, aku merasa kayak kalau orang melakukan itu pasti akan mencari sesuatu yang tidak ada pada diriku. Kamu deh cuma cowok sekarang. Kalau kamu pacaran, seandainya nih kamu pacaran nih, terus kamu memiliki ada cewek lain lah ibaratnya gitu. Kamu tuh cari apa sih di cewek itu? Misalnya kayak cowok kayak gitu tuh,
Woi pacarku judes selingkuh aja. Pasti kan ada yang kurang di pasangan kita. Ya. Makanya kita bisa-bisanya laki, bisa-bisanya mau dikasih yang cantik. Saya tahu ini pertanyaan jebakan. Dit, cantik. Pintar. Kok ya tetep ya kan? Iya sih. Sebelah kita ini gitu. Iya Karena kan? pada dasarnya kan cowok itu predator. Kucing garam. Iya kan. Tetap Dikasih ada makan Whiskas, ada pindang disikat. Iya sih. Ya, kayak Apa gitu. Jadi aku juga nggak menyalahkan 100% karena dia, karena pasti aku merasa yakin kayak Tapi bagus loh ini kan dia introspeksi diri terus kira-kira berarti Bu Adel ini yang berubah demi suaminya ini. awalnya iya karena aku merasa mungkin bukan aku yang salah. Kenapa sih aku ini, kenapa ada apa pasti pertama kali orang maksudnya orang kena masalah ini pasti pertanyaannya adalah kenapa sih aku kok diginikan, apa sih salah dari aku gitu. Benar. Iya nggak sih, dari saat itu berarti 50-50 lah kesalahan ya. iya kenapa gitu. Tapi mungkin beberapa cewek kayak aku udah nggak salah apa-apa loh, kok kamu kayak gitu sih. Pokoknya gitu. kalau gelap mata lah, yang ada tak labrak, kamu tak habisin berarti-berartinya kamu. Nungguin ya. Penasaran ya? Saksikan episode Perasa selanjutnya.